Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi lebih semangat. Kita semangat lagi belajar di Islam itu indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tanpa sadar bisa syirik. Ya pasti bisa tanpa kita sadari ya. Makanya kita belajar pagi hari ini. Ada tayangan lagi nih, ini viral juga ya. Disimak ya semuanya ya. Seorang pria berdoa di area makam terendam banjir di Gresik. Kita lihat tayangannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Tapi Ustadz, kalau orang yang berziarah, dia datang tapi dia malah berdoa. Bukan mendoakan. Dia berdoa. Minta buat diri dia. Oke. Bukan malah mendoakan yang dia ziarahi gitu. Oke, siap. Itu diperbolehkan gak atau membawa kesyirikan gak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 117 sampai 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Dan barang siapa menyembah Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan memperoleh keberuntungan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, berikanlah ampunan dan berikanlah rahmatmu. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Al-Quran akhir daripada surah Al-Mu'minun mengajarkan kita agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana hukum orang yang berziarah? Biasanya jamaah berziarah kemana? Berziarah ke makam orang tua. Biasa kita juga berziarah kemana? Berziarah ke makam sanak saudara. Yang ketiga biasa kita berziarah kemana? Berziarah ke makam orang-orang saleh. Orang-orang yang memang terpilih. Memang mereka ini adalah para ulama, para wali-wali Allah, para tabi'in, para sahabat Nabi SAW. Kita kan kalau datang ke Madinah kita ziarah ke Baqi, kita ziarah ke Syuhada Uhud, kita ziarah makam baginda Nabi SAW. Ini ziarah. Bagaimana hukumnya orang yang datang ke sana, ke ziarah makam wali, tapi mereka berdoa untuk dirinya, bukan mendoakan orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Maka yang pertama, kalau kita datang ke sana berziarah lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kepada kuburan, maka jawabannya boleh. Jawabannya Nabi SAW ketika melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, beberapa kali Nabi diminta turun mampir. Salah satu mampir itu adalah ketika transit di kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Kelihatan di situ Nabi Musa masih sholat. Maka Nabi diminta turun dan Nabi juga sholat di sana. Artinya berdoa untuk diri sendiri di kuburan itu boleh saja. Asal mintanya kepada Allah. Bukan minta kepada kuburan. Namanya bertawassul dengan orang soleh. Maksudnya apa? Ya Allah, engkau sayang dengan orang yang ada di dalam kuburan ini. Maka berikan pula kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Begitu. Ya Rabb, engkau sayang kepada Nabi Muhammad. Maka berikan juga rahmatmu kepadaku. Engkau sayang kepada para syuhada Uhud. Maka berikan pula juga aku rahmat seperti engkau berikan kepada syuhada Uhud. Itu boleh-boleh saja. Yang salah keliru ketika dia minta sama ahli kuburnya. Oh itu yang baru tidak boleh. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah banyak sekali ilmu bermanfaat yang kita dapat ya insya Allah pagi hari ini ya jamaah ya. Untuk itu aku kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Siap semuanya ya.
Oke, yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Boleh angkat tangan lagi yang mau nanya. Boleh angkat tangan lagi. Aku pilih lagi ya. Sebelah situ sudah Ibu deh, karena Ibu sambil senyum. Silakan, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ius Suminar dari Majelis Taklim Al-Muhyiddin Sukabumi. Saya izin bertanya kepada Bapak Ustadz Ahmad Khan. Begini Pak, ya, di Bu. tempat saya ada beberapa orang yang anaknya itu tidak nikah-nikah karena terbentur sama ridho orang tua. Katanya itu nikahnya itu harus 1 ton katanya Pak, terus harinya itu harus sama. Kasihan kan anaknya itu nggak nikah-nikah sampai usia 30 tahun belum nikah juga. Izin dijawab Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya ya. Ini unik sekali nih pertanyaannya dan bagus sekali juga nih Ustadz Ahmad Khan. Ya. Bisa langsung dijawab Ustadz, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Weton atau Neptu adalah merupakan salah satu penetapan hari, bulan ataupun tahun dalam istilah perhitungan Jawa. Lalu bagaimana hukumnya kita mempercayai hal tersebut? Di sini ulama menjelaskan ada 3 jawaban. Yang pertama, apabila penetapan weton atau neptu, yaitu perhitungan dalam perhitungan Jawa, di dalam menentukan hari, bulan, tahun, biasanya dilakukan untuk penetapan hari pernikahan, bangun rumah, pindahan rumah, atau mungkin kapan pertama mulai kerja, dan lain sebagainya. Yang pertama jawabannya, kalau weton atau neptu yang ditetapkan itu berdasarkan dengan riset, maka asal hukumnya adalah mubah, dibolehkan. Contoh, seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu perakiraan cuaca atau perkiraan cuaca dan lain sebagainya, maka itu berdasarkan dengan riset, maka hukumnya adalah mubah dan boleh. Tetapi yang kedua, dijelaskan bahwa apabila sesuatu penetapan weton atau neptu dalam istilah hitungan Jawa itu dilakukan bukan berdasarkan daripada riset secara ilmiah, tetapi disebabkan atau keluar dari mulut seseorang. Nah, di sini ada 2 jawaban kata ulama. Yang pertama, kalau penetapannya itu dilakukan oleh seseorang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang mereka memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan di dalam tafsir Khazin di jilid keempat di halaman 353, dikatakan bahwasanya wa ahlus sunnah wal jamaah ismatul karamah alal aulia. Isbatul karamah alal aulia. Kami para ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya kami meyakini adanya karomah pada para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengilhami kepada para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan kabar-kabar yang mungkin terjadi di masa depan. Dan itu sesuatu yang dibenarkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Khilafanil Mu'tazilah berbeda dengan pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka tidak meyakini dengan karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali orang-orang soleh yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, kalau itu keluarnya dari lisan orang soleh, wali kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memang mereka menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, memiliki tingkat keimanan, ketakwaan yang tinggi, mereka adalah orang-orang pilihan, maka mempercayainya itu hukumnya adalah mubah dan dibolehkan. Ya, selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kalau sesuatu dari penetapan hitungan Jawa tadi, baik itu weton ataupun neptu, itu keluarnya dari lisan orang yang bukan kekasih Allah, bukan orang-orang yang soleh, bukan hamba Allah yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ini orang sholat 5 waktu kagak, nutup aurat kagak, ngaji kagak, maksiat doyan, tapi menyampaikan sesuatu tentang hitungan-hitungan hari baik dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh kita ikutin dan hukumnya haram, tidak dibenarkan. Jadi inti kesimpulannya adalah semua hari baik, mau hari apa aja.
Ya, jangan kita perhitungkan dan kita bingungin, pasrahin semua sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang mau percaya itu tadi udah dijelasin hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Semua hari baik, yang tidak baik adalah nikah setiap hari. Aduh. Makasih Ustaz Ahmad. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terjawab ya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Yang tepuk tangannya paling kencang sebelah sini mana tadi? Aku kasih kesempatan siapa ya, izin ya. Ibu deh, silakan, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika dari Sukaraja, Sukabumi, dari Masjid Talim Al-Muhyiddin. Tanya dong Ustadz. Iya. Izin bertanya pada Ustadz Syam. Baik Ibu. Kan di sini ada dua amalan puasa. Yang pertama puasa ngomong, yang kedua puasa muti. Ibu kuat yang mana? Kira-kira Ibu kalau dikasih pilihan, lebih kuat nggak ngomong atau lebih kuat nggak makan? Kuat puasa mutihin badan katanya. Itu kan baik dua-duanya. Gak mau jawab, gak mau jawab. Lah, ngeles aja. Yaudah gak apa-apa lanjut. Itu kan baik dua-duanya ya Ustadz ya. Terus tapi kok malah kata orang itu katanya syirik. Tolong bantu jawab ya Ustadz ya. Kata siapa dulu baik? Gak mau jawab lagi. Ya udah. Makasih Ibu. Ituin, Kasih ya kasihan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau jawab lagi. Udah Ustaz yang jawab aja deh silakan. Ada guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, penanya serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allahumma arhamna bil Quran. Ibadah itu bagus tapi mesti ada tuntunannya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ada aturannya yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi SAW, lalu diwariskan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga para ulama sampai kepada kita semua. Maka kalau disebut puasa, puasa itu bagus. Bagus enggak Bu puasa? Bagus puasa. Kalau puasanya hari tasyrik bagus enggak? Berdosa malah. Maka semua ada aturannya. Baca Quran bagus gak? Bagus. Baca Quran dalam WC? Maka semua ada aturannya. Puasa mutih kalau niatnya untuk berusaha melawan hawa nafsu, berusaha mengendalikan dirinya, sama seperti orang berjanji, mulai hari ini saya tidak mau mengkonsumsi gula lagi. Ya misalnya seperti itu. Atau mulai hari ini saya cuma mau makan buah-buahan saja. Itu biar sehat misalnya, ada orang yang seperti itu. Kalau dalam rangka untuk kesehatan, untuk berusaha mengendalikan hawa nafsunya, maka boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai diarahkan dalam hal ibadah. Kemudian ada orang misalnya puasa ngomong bagus puasa ngomong. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq puasa ngomong. Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq setiap kali keluar masjid ambil kerikil dia gigit? Ditanya, untuk apa kau gigit itu? Supaya saya enggak ngomong apapun kecuali hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Maryam alaihissalam, Maryam juga puasa ngomong. Maka puasa ngomong ini kalau diniatkan untuk menjaga lisan dari perkataan yang buruk, maka nilainya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai menganggap bahwa puasa muti lebih bagus dari puasa Ramadan. Oh, kesyirikan itu. Puasa muti lebih bagus daripada puasa
Senin Kamis, itu kesyirikan. Puasa muti lebih baik daripada puasa Daud misalnya, itu tidak boleh. Kenapa? Tetap lebih tinggi syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Ta'ala alam. Makasih Ustaz Sama-sama untuk Mas Sony. jawabannya. Masya Allah, Ibu izin mau nanya? Boleh? Oke, silakan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwin dari Majelis Al-Muhyiddin Sukaraja, Sukabumi. Saya mau minta izin mau nanya sama Pak Ustadz Maulana. Mau nanya apa? Nih, ada Ustadz nih. Ini Pak Ustadz, di keluarga saya masih ada yang mempercayai syirik sama ramalan-ramalan gitu. Jadi gimana ya Pak Ustadz, saya untuk mencegahnya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, hari ini pembahasannya sangat menarik karena berkaitan sama akidah. Ketahuilah kepada semuanya, camkan ini baik-baik. Ibadah kita cuma dua. Ibadah lahir dan ibadah batin. Yang mana ibadah lahir? Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ibadah yang kedua ibadah batin yang tercantum dalam rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, qada dan qadha. Maka camkan ini bagaimana agar supaya lingkungan keluarga kita tidak terjadi kesyirikan. Percaya kepada ramalan, percaya kepada ini, maka ajarkan tentang ketakwaan, iman dan takwa kepada Allah. Ajarkan berdoa, ajarkan ibadah, perkenalkan dengan Islam, tonton Islam itu indah. Masuk. Itu caranya. Sibukkan dengan kebaikan, sibukkan dengan ibadah, sehingga tidak percaya yang seperti itu. Perkenalkan dengan ulama, perkenalkan dengan kebaikan, ajarkan cara berdoa yang baik, ajarkan perkenalkan dengan Allah, sifat-sifat Allah, aman itu. Jadi itu yang terbaik, ya Bu ya. Ya Bu ya. Gak usah kemana-mana dulu, itu aja dulu. Ya. Ajaran yang dasar dulu. Tuh. Rukun Islam, rukun iman, selesai. Lalu ada sebenarnya satu lagi rukun. Apa tuh? Untuk menghubungkan antara keduanya dengan kita, namanya rukun ihsan. Rukun ihsan. Rukun ihsan cuma dua. Apa tuh? Merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Masya Allah, Kalau merasa melihat tabarakallah. Allah, melihat hasil ciptaan Allah. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pak izin boleh nanya Pak? Oke. Bagus nih pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceng Jailani dari Majelis Taklim Sukaraja Sukabumi. Mohon izin bertanya kepada Ustadz Ahmad Khan. Ya silakan Pak. Emang benarkah orang yang mempunyai ilmu syirik itu susah meninggalnya Ustadz? Karena dihakimi oleh khodamnya. Mohon izin untuk bertanya Ustadz. Ya. Mohon dijawab begitu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ustadz Ahmad kan langsung dijawab Ustadz silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar orang yang berkaitan atau berkongsi dengan jin melakukan praktek-praktek syirik matinya itu sulit? Maka kita jawab tidak benar. Kenapa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menunda atau mengakhirkan ajal kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kematian seseorang, maka niscaya dia akan mati, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Contoh, kalau seandainya kematian itu bisa ditunda dengan harta misalnya, maka kemungkinan Korun sampai sekarang masih hidup. Karena dia hartanya banyak. Banyak. Cuman nggak tahu dia hidupnya di mana. Apa mungkin di Sukaraja? Nggak ada yang tahu. Ya. Begitu juga kalau kematian bisa ditunda dengan kekuasaan dan jabatan, kemungkinan Fir'aun sampai sekarang masih hidup.
Ya. Bisa jadi di daerahnya Mas Sony, Cibubur. Itulah Itulah yang namanya ajal kematian, nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajuin. Kalau sudah waktunya mati, mati. Tetapi ulama menjadikan bahwa ketika seseorang yang melakukan praktek-praktek kemaksiatan seperti syirik dan lain sebagainya, mereka itu sulit matinya, itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, Al-Imam Qurtubi meriwayatkan, mengutip hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, saking sayangnya Allah kepada hambanya, ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan yang begitu banyak, sedangkan dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, maka Allah jadikan sakaratul mautnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, dibikin susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan tujuan untuk menghapuskan kesalahan dan dosanya, sehingga ketika dia mati, dia pulang dalam keadaan mendapatkan keampunan dan juga kebersihan dari kesalahan dan dosa yang dilakukan olehnya semasa hidup di dunia. Ini rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang hidup jangan suka buruk sangka sama orang yang mati. Kadang kita suka pada so tahu sih. Kadang-kadang korban sinetron juga. Ngelihat orang mati matanya melotot ke atas, dibilang nih pasti banyak dosanya. Ini orang pasti matinya susah. Padahal di dalam hadis Nabi katakan innal aina tatba'ur ruh. Ya, sesungguhnya mata orang itu ketika ruh dicabut, maka mata itu mengikuti arahnya ruh keluar dari jasad. Ruh kita ketika meninggal dunia, Nabi katakan dicabut dari ujung jari kita, ujung kaki, naik ke atas lutut, naik ke atas pusar, naik ke atas dada, ke kerongkongan, naik ke atas mata, tembus sampai ke ubun-ubun. Nah ketika naik itu ruh dicabut, mata ngeliatin tuh berangkatnya ruh ke atas. Makanya ada orang yang mati matanya melotot ke atas. Kadang-kadang kita nggak tahu dong kita main hukumin orang. Oh ini orang pasti matinya susah nih banyak dosanya. Liatin tuh ya dadanya. Liatin dia punya jidatnya keringetannya banyak banget. Berarti matinya tuh susah. Berarti dosanya banyak. Belum tentu. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad bisa jadi orang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen kesalahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disusahin matinya untuk menghapuskan kesalahan dan dosanya. Tuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang dia melakukan praktek-praktek sihir, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Jadi gak ada hubungannya sama jin, ya, ada, ya, enggak ya. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan untuk penjelasannya. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Abis ini ada yang bagus banget. Penting pokoknya. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.